taught earlier for you to read the scriptures concerning the matter. Jadi saya akan kembali mengingatkan kepada saudara apa yang telah saudara pelajari ini dengan semua hal yang telah saya jelaskan. It's good always to have the word. Jadi sangat penting mengetahui segala firman Tuhan. Matthew chapter 10 Dalam Matius pasal yang ke-10 and verses 37 to 39. dalam ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan berperoleh. Amen. Open John chapter 12. Sekarang buka lagi dalam Yohanes pasal yang ke-12. Verses 24 and 25. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. And 1 John Dan dari 1 Yohanes chapter 3 pasal yang ke-3 verse 16. ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita. 1 John 3:16. Ya. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Amen. Amen. So we need the power of God to enable us. Jadi kita sangat memerlukan kuasa Tuhan untuk memampukan kita melakukan ini. And if Jesus truly lives in our hearts, Dan jika Yesus benar-benar hidup dalam kehidupan kita, then it is easy to flow with Jesus. jadi akan sangat mudah bagi kita untuk bekerja bersama dengan Yesus. Because nothing is impossible with Jesus. Karena tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan Yesus. So we go back to Colossians chapter 3. Jadi jika kita kembali lagi melihat dalam Kolose pasal yang ketiga, It says, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies. jadi di sini dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga bahwa kepada kamu yang dikasihi dan yang telah dikuduskan dan yang dipilih Allah. Colossians chapter 3 verse 12. So, repeat after me. Say, Father, Sekarang ikuti bersama-sama dengan saya katakan Bapa, in the name of the Lord Jesus Christ, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I put on bowels of mercies. saya berserah kepada rahmat Tuhan I put on kindness. dan saya mau mengenakan segala kebaikan I put on humbleness of mind. dan saya mau menjadi rendah hati I put on meekness. dan saya mau menjadi orang yang lemah lembut I put on long suffering. dan saya mau menjadi orang yang sabar I forbear others. dan saya mau memperlakukan orang lain And I forgive others as you have forgiven me. sebagaimana Tuhan telah mengampuni saya juga mau mengampuni orang lain. I choose to love them and forgive them with the same love and forgiveness you've given me. Saya memilih untuk mengasihi mereka sebagaimana Engkau telah mengasihi dan mengampuni aku. And
verse 14 says, in the name of the Lord Jesus Christ, Dan dalam ayat yang ke-14 dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, above all these things, di atas semuanya ini, di atas semuanya ini, I put on agape love, saya mau mengenakan kasih agape, saya mau mengenakan kasih agape, which is the bond of perfectness. sebagai kasih yang sangat sempurna. sebagai kasih yang sangat sempurna. And according to verse 15, Father, in Jesus' name, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, dalam nama Yesus, I let the peace of God rule in my heart. dan saya mau membiarkan damai sejahtera yang daripada Allah yang berkuasa dalam hati saya. And I choose to be thankful in everything in Jesus' name. Dan saya mau memilih untuk mengucap syukur dalam segala hal. dan saya memilih untuk bersyukur dalam segala hal. In the name of the Lord Jesus Christ, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I let the word of Christ dwell in me richly in all wisdom. dan saya mau membiarkan firman Tuhan sungguh tinggal di dalam saya dan membawa buah yang banyak dalam diri saya. dan saya membiarkan firman Tuhan di dalam diri saya dan berbuah di dalam diri saya. Amen. Amin. So as yesterday we learned, every day put on the armor of God. Jadi sebagaimana kemarin kita sudah mempelajari selalu mempergunakan perlengkapan senjata Allah, So also now you learn to put on the armor of love. dan sekarang juga saudara sudah mempelajari bagaimana saudara harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata kasih Every day. setiap hari. Amen. Amin. Hallelujah. Now we're going to go into a deeper level of how to protect this agape love. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi yang lebih dalam lagi bagaimana kita bisa melindungi senjata kasih ini. Okay, now look first in Romans chapter 5. Mari kita membuka kitab kita dari kitab Roma pasal yang kelima. Read from verse 1 Dari ayat yang pertama to verse 5. sampai ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amen. So now look at verse 3. He says, we glory in tribulations also, knowing that tribulation works patience. Jadi kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. So the Lord will allow trials, sufferings, tribulations to come in our lives. Jadi Tuhan kadang-kadang mengizinkan kesusahan, kesengsaraan terjadi dalam kehidupan kita. And God has a purpose from these things. Dan Tuhan mempunyai tujuan bagi semua hal-hal ini. One purpose is to produce patience in us. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan kesabaran dalam diri kita. As it says here. Seperti yang dikatakan dalam firman ini. Purpose in your heart. Jadi tujuan yang ada dalam hatimu. When tribulation comes. Dan ketika pencobaan datang. Be careful not to complain and murmur. Jadi sangat hati-hati. Jangan pernah mencoba untuk komplain atau bersungut-sungut. But humble yourself under the mighty hand of God. Tetapi mari merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. And choose to praise Him and thank Him in everything. Dan mari saudara memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Because many times we don't understand why the Lord allows things. Karena banyak waktu dalam kehidupan kita tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi. But you need to believe and purpose in your heart to know that God is a good God. Tetapi saudara harus tetap menetapkan dalam hati saudara bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik. Our God is a good God. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Our God is a good God. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. So we don't understand His ways
yet. Jadi ketika kita belum mengerti apa jalan Tuhan dalam kehidupan kita, So it's good to humble ourselves under His mighty hand. jadi itu sangat penting dan lebih baik kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. One of the purposes of tribulation in our lives, Dan satu lagi tujuan kenapa Tuhan mengizinkan kesengsaraan terjadi dalam hidup kita, the Bible says, is to produce patience in us. untuk menghasilkan kesabaran dalam diri kita. And this patience, as it works in us, Dan kesabaran yang bekerja dalam diri kita ini the Lord is shaping our character untuk mengubahkan karakter-karakter kita, to purify us, to change us to the character of Christ. untuk memurnikan kita sehingga kita mempunyai karakter Kristus dalam diri kita. Amen? Amin. And says character produces hope in us. Jadi salah satu karakter yang akan terjadi nanti akhirnya kita akan mempunyai sebuah pengharapan. That no matter what happens in my life, Jadi nggak penting apa yang terjadi dalam kehidupan kita, all the troubles, tribulations, sufferings, pencobaan, kesengsaraan, penderitaan, I continue to believe God and trust God saya akan tetap percaya Tuhan and believe He is a good God dan terus mempercayainya bahwa Dia adalah Allah yang baik and always strengthen the hope in God dan selalu menguatkan hati saya dan berharap kepada Tuhan that the Lord is working all this together for good for me karena Tuhan bekerja dalam semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. because I love Him. Karena saya mengasihi Tuhan, He loves me. Dia mengasihi saya. I don't see it, Saya tidak melihatnya, I don't understand it, saya tidak bisa mengerti, but I believe. tapi saya percaya. And the hope in me is strong in God. Jadi pengharapan yang ada dalam diri saya itu membuat saya kuat di dalam Tuhan. And this hope in God, Dan pengharapan di dalam Tuhan, I will never be ashamed. saya tidak akan pernah dipermalukan. As I continue to hope and trust God, Jadi ketika saya terus percaya dan berharap kepada Tuhan, the Bible says, I will never be ashamed. jadi dalam Alkitab dinyatakan bahwa saya tidak pernah dipermalukan. I can testify to the goodness of God. Saya bisa menyaksikan segala kebaikan Tuhan. In our lives, we went through many sufferings. Meskipun hidup saya mengalami banyak penderitaan, Even with my wife, we had times of no food. jadi saya juga pernah mengalami hal yang susah dalam hidup saya ketika dengan istri kami tidak mempunyai makanan. We had times of no home. Jadi kami pernah mengalami satu waktu juga tidak ada rumah. We had time we lived in a bus station on chairs, sleeping for 10 days. Jadi kami juga pernah mengalami tinggal di stasiun bis selama 10 hari. We had different kinds of sufferings and trials and tribulations. Jadi kami melewati banyak kesengsaraan, pencobaan dan juga penderitaan. But we chose to continue to believe God is a good God. Tapi kami terus memilih untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat baik. The devil attacked our minds. Where is God? He left you. Meskipun iblis berusaha menyerang pikiran kami dan mengatakan, di mana Allahmu, mengapa dia meninggalkan engkau? Where are the promises of God? All our lives. Mana semua janji-janji Tuhan? Semuanya adalah kebohongan. Where is your God? Where are your promises of God? Mana Tuhanmu? Mana semua janji-janji Tuhan? If He loves you, let Him save you. Jika memang Tuhan mengasihimu, Tuhan akan menyelamatkan engkau. But we always chose to say, devil, shut up in Jesus' Dan name. kami selalu memilih di dalam nama Yesus, iblis diamlah. We chose to believe and confess, God, you're a good God. Kami terus memilih untuk terus mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. We don't understand, Lord, but we praise you and thank you in Jesus' name. Sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, kami memilih untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. We choose to rejoice in you in Jesus' name. Kami selalu memilih untuk senantiasa bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. The first day I arrived here completely exhausted. Jadi ketika pertama sekali saya sampai ke tempat ini semuanya begitu baik It was a very painful trip coming here. dan ternyata sebuah perjalanan yang sangat menyusahkan. In the physical and the spiritual. Jadi banyak kami melihat ada roh-roh jahat di udara, kami merasakan hal tersebut. We entered the room Ketika kami masuk dalam ruangan di mana kami tinggal, and my wife came and said, we praise God. jadi itu istri saya mengatakan bahwa mari kita memuji Tuhan. I said, Amen. Dan saya berkata amin. So we thank God. Jadi kami sangat mengucap syukur kepada I Tuhan. said, Amen. Dan saya berkata amin. She said, we rejoice in the Lord. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. I said, Amen. Dan saya pun mengatakan amin. So the devil wants us to complain and murmur Jadi iblis sangat senang apabila kita mulai komplain dan bersungut-sungut. and put pressure and oppression on us. Dan juga menekan-nekan kita. But we choose to say, Lord, I praise you, thank you, Tapi Lord. saya memilih, Tuhan saya mau memuji Engkau dan mau berterima kasih kepada I Engkau. choose to rejoice in you, Lord. Dan saya mau memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan. And we just strengthen ourselves in the Lord. Dan saya mau menguatkan diri kami di dalam kekuatan Tuhan.
Tuhan. and went down our knees to praise and thank and receive power from Him. Dan kami berlutut, kami memuji menyembah Tuhan, dan kami menerima kuasa Tuhan. And many of you saw the transformation. Dan supaya saudara-saudara tempat ini boleh menerima suatu transformasi. How we entered one way, we came out another way. Ketika kami masuk melewati satu jalan yang lain dan Tuhan akan memberikan jalan yang lain. This is a very simple example. Jadi ini adalah sebuah contoh yang sangat sederhana. But we went through very much harder times than that. Tetapi kami melewatinya dengan banyak waktu yang sangat sulit. Many times we despaired of life. Kadang-kadang seperti merasa kehilangan hidup. But God is faithful. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sangat setia. God is a good God. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. And we choose to praise Him and thank Him. Dan kami selalu berusaha untuk memilih, mempercayainya, memujinya, dan berterima kasih kepadanya. And all these tribulations, Dan semua kesengsaraan ini, God produced and producing patience in us. Tuhan bertujuan untuk menghasilkan kesabaran dalam diri kita. And all these things is changing us to the image of His Son, Jesus Christ. Jadi lewat semua penderitaan ini, Tuhan mempunyai satu tujuan untuk mengubahkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. He's purifying us, sanctifying us. Dia menyucikan kita, membersihkan kita, dan membenarkan kita. And hope in us is strong in God. Dan pengharapan yang ada dalam diri kita sehingga kita mampu kuat di dalam Tuhan. And we shall never be ashamed. Dan kita tidak akan pernah dipermalukan. Because the love of God is poured into our hearts through the Holy Spirit. Karena kasih Tuhan telah biar di dalam diri kita dengan kuasa Roh Kudus. This is the agape love of God. Ini adalah kasih agape yang daripada Tuhan. Because I received the agape of love of God in my heart through the Holy Spirit. Karena saya menerima kasih agape yang dari Tuhan itu melalui kuasa Roh Kudus. I don't try to produce it. Saya tidak berusaha untuk menghasilkannya dengan diri saya sendiri. I have it. Saya memang memilikinya. Because I received freely. Dan saya menerimanya dengan bebas. I choose to give freely. Karena itu saya juga harus memberikannya dengan bebas. But I need to protect it. Tapi saya harus melindungi kasih tersebut. And not allow it to go cold. Dan saya tidak mau membiarkan kasih itu menjadi dingin. Because the devil will try everything Karena iblis berusaha melakukan segala cara to make this agape in you very cold. untuk membuat kasih ini menjadi dingin di dalam hati kita masing-masing. Even to put it out Bahkan berusaha untuk mengambilnya if he can. jika iblis mampu melakukannya. If you let him. Jika saudara yang memberikan kesempatan. That's why the secret to overcome, Jadi itulah mengapa rahasia untuk menjadi seorang pemenang to learn how to love, harus berusaha belajar bagaimana kita harus mengasihi is always die to yourself. dan berusaha mematikan diri kita sendiri, Deny yourself. menyangkal diri kita Carry the cross every dan day. memikul salib setiap hari And follow Jesus. dan mengikut Yesus. Every time you have no power to continue, Sekalipun Anda tidak mempunyai kuasa untuk melakukannya, run to the throne of grace. tetapi datanglah ke dalam tahta rahmat itu Receive mercy from God. dan saudara akan menerima rahmat yang daripada Tuhan. Because you cannot do it. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa But melakukan. ask grace from God. Tetapi mintalah anugerah yang daripada Tuhan. The grace of God to help you, Anugerah yang daripada Tuhan untuk menolong kita, to empower you. untuk memampukan kita. Because God in you, He can do it. Jika Tuhan ada di dalam kita, maka Tuhan akan memampukan kita So untuk say, melakukannya. Lord, I let you in me do it. Jadi mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya membiarkan Engkau untuk melakukannya dalam diri In saya. myself, I can't. Dalam diri saya tidak bisa. But I can do it through you, Christ, who strengthens me. Tapi dengan Yesus Kristus saya bisa melakukannya yang memampukan saya. I die to myself. Saya mati untuk diri saya sendiri. I empty myself. Saya mengosongkan diri saya. Fill me with yourself, Lord. Sekarang penuhilah saya dengan diri Kristus. Work in me to do your good pleasure. Marilah Tuhan bekerja dalam diri saya untuk menghasilkan hal-hal yang baik. As you pray this continuously, Dan berdoalah terus menerus. you'll see the power of God manifest more and more in your life. Dan saudara akan melihat manifestasi yang luar biasa dalam You kehidupan see your saudara. character changing more and more like Dan Jesus. karakter saudara akan diubahkan dari hari ke hari menjadi sama seperti Kristus. You'll see your hope in God more and more strong. Dan pengharapan saudara dalam Kristus akan semakin hari kuat. And then you start seeing the love grow in you more and more. Dan saudara bisa melihat bahwa kasih itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan saudara hari lepas hari lebih lagi. The devil will try everything possible to destroy this love. Dan iblis akan berusaha menghancurkan kasih ini. But if you choose agape love all the time, Tapi jika saudara berusaha untuk mempraktekkan kasih agape ini setiap hari, the devil can never destroy agape love. jadi iblis tidak ada kuasa untuk menghancurkan kasih itu. If you choose agape love every time, Jika saudara selalu berusaha untuk mempraktekkan kasih agape setiap waktu, the devil will be destroyed every time in Jesus' name. dan juga iblis akan dihancurkan dalam nama Yesus setiap saat.
But if you don't choose agape love, you choose yourself. Tetapi jika saudara tidak memilih kasih agape dan lebih memilih kepada diri sendiri, The devil wins. dan yang menang adalah iblis. That's the power of the cross of Jesus. Dan inilah yang dinamakan dengan kuasa salib Kristus. Deny yourself. Harus benar-benar menyangkal diri Embrace the cross. dan peganglah salib itu setiap hari. Love the cross. Dan kasihilah salib itu. Die to yourself. Matilah untuk diri sendiri. And let agape live in you. Dan biarlah kasih agape yang hidup dalam diri saudara. Amen? Amen. Open to Matthew 25. Mari kita membuka Alkitab kita kembali dalam Matius yang ke-25. I'm sorry, 24. Saya minta maaf maksud saya dalam pasal yang ke-24. Matthew 24. Matius pasal 24. In Matthew 24, the Lord Jesus talked about the last days, what would happen in the last days. Jadi dalam Matius 24 ini dituliskan apa yang dikatakan Yesus yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. He talks about wars, famines, earthquakes. Dia berbicara tentang perang, kelaparan, gempa bumi. Then please read from verse 8 Tolong silakan baca dimulai dari ayat yang ke-8 to verse 14. sampai ayat yang ke-14. Akan tetapi semuanya itu baru akan mengulang sebagai kamu menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena mampu bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan ini terjadi akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amen. So Jesus warned the last days Jadi Tuhan Yesus memberikan peringatan tentang pada akhir zaman about wars and famines and earthquakes, tribulations. tentang kelaparan, gempa bumi, perang dan juga kesengsaraan. Then he warns about that you'll be delivered to be afflicted. Jadi di sini Tuhan memperingatkan bahwa itu semua akan terjadi. And you'll be hated by all nations. Jadi saudara akan dibenci oleh banyak orang. And the Bible says Dan Alkitab mengatakan in verse 10 dalam ayat yang ke-10, that many shall be offended. jadi banyak orang yang akan saling membenci. Do you have an offendable spirit? Apakah saudara mempunyai roh kebencian? Examine yourself. Mari menguji diri sendiri. Holy Spirit, shine the light of your glory, Lord. Yesus akan memberikan Expose every offendable spirit. dan akan menyatakan segala roh kebencian itu. Close your eyes. Mari kita silakan tutup mata saudara. Ask yourself, do I have an offendable spirit? Tanya kepada diri saudara sendiri. Tuhan, apakah saya ada roh kebencian dalam diri saya? Am I easily offended by others? Apakah saya memang begitu membenci saudara saya? What people say or think of me? Apakah ketika orang mengatakan sesuatu hal tentang saya, Am I easily offended? apakah saya begitu mudah membenci orang? Am I offended by the actions of others? Apakah saya begitu cepat membenci orang ketika orang melakukan sesuatu hal yang begitu sederhana dengan saya? If you have an offendable spirit, Jika saudara ada roh kebencian dalam diri saudara, say, Lord Jesus, I choose to hate it. katakan, Tuhan Yesus, saya memilih untuk membenci roh tersebut. I don't want to be offendable. Saya tidak mau orang sebagai orang membenci. Remove this spirit from me, Lord. Tolong Tuhan jauhkan dan enyahkanlah roh ini daripada saya. I choose to die to myself. Saya memilih Tuhan untuk mati diri saya bagi diri saya sendiri. No matter what others do to me. Sekalipun tidak penting apa yang orang-orang lakukan terhadap diri saya. No matter what they think or say of me. Tidak penting apa yang orang katakan tentang saya.
saya, Father, Bapa, I choose never to be offended. saya memilih untuk tidak mau membenci orang. I choose to die to myself. Saya memilih untuk mati bagi diri saya sendiri. I choose your agape love to continue flowing in me, through me, for them. Dan saya lebih memilih kasih agape yang terus bekerja di dalam diri saya untuk saya bagikan kepada mereka. Pray this kind of prayer. Kita berdoa, Tuhan inilah doa kami. Continue praying in your heart to the Lord. Jadi mari saudara-saudara terus berdoa dalam hati saudara dengan doa yang telah tadi disebutkan. The Lord is here. Allah ada di sini. Jesus is walking around. Tuhan bekerja di sekeliling kita. Speak to Him. Berbicara kepada Tuhan. Use your own words. Gunakan yang bahasa Anda sendiri. If you have any offense in your heart against anyone, Jika saudara masih mempunyai kebencian terhadap saudara-saudara yang lain, repent now. sekarang bertobatlah. And say, Father, I choose to love them and forgive them. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan saya memilih untuk mengasihi dan mengampuni mereka. I release them to you, Lord. Saya menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Have mercy on them. Kiranya Tuhan berbelas kasih bagi mereka. Forgive them, Lord. Tuhan mengampuni mereka. Bless them, Lord. Berkati mereka ya Tuhan. I let your love in me flow to them. Dan biarlah kasih Allah bekerja dalam diri saya untuk saya bisa bagikan kepada mereka. Jesus, Tuhan Yesus, I let you in me love them and forgive them as you want. saya membiarkan Engkau bekerja dalam diri saya agar saya bisa mengampuni dan mengasihi mereka sebagaimana yang Engkau kehendaki. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.
The Lord is working very deep in many of you. Jadi Tuhan bekerja sangat-sangat begitu dalam diri saudara. He's doing very deep work inside of you right now. Dan dia sedang bekerja dalam diri saudara pada saat ini juga. You speak with him. Marilah berbicara kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. The Lord is here. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dia ada di sini. Jesus is here. Yesus ada di sini. About verse 10, and then many will be offended. Kita tadi berbicara dalam ayat yang ke-10 bahwa banyak kita yang masih membenci saudara kita And shall betray one another, dan kita harus mendoakan satu sama lain and shall hate one another. dan jangan membenci satu sama lain. In verse 12, Dan pada ayat yang ke-12, and because iniquity shall abound, dan banyak kedurhakaan terjadi the love of many shall wax cold. sehingga kasih dalam setiap hati orang menjadi dingin. In verse 12, Dalam ayat yang ke-12 ini, the love of many banyak kasih di dalam hati setiap orang shall wax cold. menjadi dingin. It's not eros love. Itu bukan contoh kasih eros, It's not phileo love. bukan kasih filia juga. This word in Greek is agape. Tapi dalam bahasa Yunani kasih ini adalah kasih agape. The agape love, Kasih agape, God put in our heart through the Holy Spirit. Tuhan telah menaruhnya dalam hati kita dengan kuasa Roh Kudus, And if we are not careful, dan kita harus menjaganya dengan hati-hati. this agape can go cold. Karena kasih agape ini bisa menjadi dingin. Because it's easy in the world Karena sangat mudah di dalam dunia ini to love them that love you. mengasihi orang yang mengasihi kita. But can you love them that hate you? Tetapi apakah kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? You see, the secret of agape love. Jadi kita melihat rahasia dari kasih agape adalah Remember that God is love, agape. selalu mengingat bahwa Yesus sendiri adalah yang menjadi kasih agape itu. And you decide today and purpose in your heart Dan sekarang hari ini saudara memutuskan di dalam hati saudara, that you choose to love them that hate you. dan saudara memutuskan untuk memilih mengasihi mereka yang membenci saudara. Jesus said, if you love them that love you, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, what good is that? apa bedanya kita dengan orang lain? Because the people in the world, they love them that love them. Karena orang-orang di dunia ini juga mereka hanya mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. So what difference are you from the world? Apa perbedaan kita dengan orang-orang dunia ini? But if you love them that hate you, Tetapi ketika kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, then truly you are the children of God. kita adalah benar-benar anak Allah. So decide in your hearts today Jadi putuskanlah dalam hati saudara hari ini, that you choose to love them that hate you. saudara memilih untuk mengasihi mereka yang membenci saudara. That you choose to bless them that curse you. Dan saudara memilih untuk memberkati mereka yang menganiaya saudara. Remember I told you about the person that had conspiracy, they put in prison? Saudara masih mengingat ketika saya tadi menyampaikan ilustrasi seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara.
That was me Itulah saya in Jordan. di Yordania. I was preaching and sharing the gospel with many people Jadi waktu itu saya sedang memberitakan Injil kepada banyak orang and with the fanatics. dan banyak orang yang fanatik menolak. And the Lord gave me wisdom to answer all their questions to silence. Jadi Tuhan memberikan hikmat pada saya untuk tidak menjawab setiap pertanyaan. So they did conspiracy to put me in prison to stop me. Jadi mereka berusaha untuk menghentikan saya menyampaikan Injil dan berusaha memasukkan saya ke dalam penjara To intimidate me. dan mengintimidasi saya. And the Lord said, don't be afraid. Dan Tuhan berkata, jangan takut. I have many people serving me outside. I have no one serving me inside. Jadi setiap orang yang akan menganiaya kamu, saya akan punya cara sendiri untuk menyelamatkan kamu. And the Lord said, it's going to be only 10 days. Jadi Tuhan yang menetapkan ini hanya sekitar 10 hari. Like in book of Revelation chapter 2. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Behold, the devil put some of you in prison to prove you. Jika suatu kejahatan atau kuasa iblis berusaha memasukkan saudara ke dalam penjara For 10 days. untuk 10 hari. So I was in prison for 10 days. Jadi saya juga berada dalam penjara selama 10 hari. And the secret police picked me up at night. Dan seorang polisi rahasia berbicara pada saya di tengah malam. They took me to the intelligence headquarters. Dan mereka membawa saya ke kantor intelijen kantor pusat. And as they take me from one place to another, Mereka membawa saya dari satu tempat ke tempat yang lain. I look at the officer. Dan saya melihat kepada pemimpin kantornya. I said, by the way, Ngomong-ngomong, I love you and I forgive you. aku mengasihi kamu dan aku mengampuni kamu. He became angry. Dan orang itu marah. I don't remember what he said. Saya tidak bisa mengingat lagi apa yang dia katakan. I still love you and forgive you. Dan tapi saya terus mengatakan, saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu. He started shouting. Dan dia mulai berteriak. I said, I love you and I forgive you. Dan saya bilang lagi, saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu. He was so angry. Dan dia sangat marah. He said, cuff him! Dan dia berusaha dan dia marah pada saya. So they cuffed me. Dan mereka memborgol saya. I love you and I forgive you. Dan saya terus mengatakan, saya mengasihi kamu dan saya mengampuni kamu. Get out of here! Dan kami keluar dari sini. I love you, I forgive you. Dan saya terus bilang, saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And in prison, Dan ketika saya di penjara, there's also a group of fanatics there. jadi banyak orang juga yang fanatik di dalam penjara tersebut. People in prison, they could see something different in me. Dan mereka melihat ada sesuatu hal yang berbeda dengan saya. The Bible says in 1 Peter, Alkitab berkata dalam 1 Petrus, blessed are you if they persecute you for Christ's sake. jadi diberkatilah kamu jika kamu teraniaya oleh karena Kristus. The Spirit of God of glory will come upon you. Dan kuasa Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam dirimu. And that's what happened. Dan itulah yang sedang terjadi. The Spirit of God of glory came on me. Jadi kuasa Tuhan benar-benar melingkupi saya. In the prison, people usually, the prisoners are in groups. Jadi biasanya dalam penjara itu ada kelompok-kelompok orang. So people from different groups, they start coming to me Jadi orang dari berbagai kelompok mereka mulai datang kepada saya. and say, why are you here? Dan mereka berkata, kok kamu bisa ada di sini? They saw something is different, strange. I should not be there. Jadi mereka melihat sesuatu hal yang aneh. Jadi saya nggak seharusnya ada di penjara itu. Even criminals knew I should not be there. Dan sekalipun kriminal nggak seharusnya saya akan ada di situ. Without anybody telling them. Meskipun nggak ada orang yang memberitahu kepada mereka. They would come and say, why are you here? Dan mereka terus datang kepada saya dan bertanya, kenapa kamu harus ada di sini? I said, for the gospel. Dan saya mengatakan, karena Injil. What gospel? Katanya, apa itu Injil? Tell us. Ayo katakan kepada kami. So the Lord opened different doors to share with different groups the gospel. Akhirnya Tuhan membukakan satu jalan untuk bisa membagikan Injil yang lain kepada berbagai kelompok. The devil became more angry. Dan ada beberapa orang yang mulai marah. And through the group of fanatics, Dan kelompok-kelompok orang yang fanatik ini, they did conspiracy mereka mulai menyerang saya. to send me to the worst part of prison. Dan mereka mengirimkan saya ke tempat yang lain. But the Lord exposed their conspiracy Tapi Tuhan menghalangi niat jahat mereka and stopped it. dan menghentikannya. And the other prisoners discovered they were conspiring against me. Dan beberapa orang yang lain yang ada dalam penjara itu berusaha juga untuk menyerang saya. And they became very angry with them. Dan
Tapi setelah beberapa waktu akhirnya mereka berubah dan sekarang mereka bisa setuju dengan saya dan marah kepada kelompok yang lain. I think they were going to fight with them. Saya pikir mereka akan melawan kelompok yang fanatik ini. I said, stop. Dan saya berkata, stop. They conspired against me, not against you. Jadi mereka itu menyerang saya, bukan kamu. I choose to love them and forgive them. Jadi saya memilih untuk mengasihi dan mengampuni mereka. And I do love them and forgive them in Jesus' name. Dan saya sungguh-sungguh mengasihi mereka dan mengampuni mereka di dalam nama Yesus. How could I do this? Bagaimana saya bisa melakukan ini? Because Jesus is alive in me. Karena Yesuslah yang hidup dalam diri saya. And I let Jesus in me live in me. Dan ketika saya membiarkan Yesus hidup dalam diri saya, To love my enemies. saya bisa mengasihi musuh-musuh saya. Forgive them. Saya bisa mengampuni mereka, To bless them. untuk memberkati mereka. The same Jesus in me Ya, Yesus yang tinggal dalam diri saya is the same Jesus in you. adalah Yesus yang sama juga yang tinggal dalam hati setiap saudara-saudari di tempat ini. So Jesus said they will hate you. Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, memang mereka akan membenci They saudara-saudari will betray you. dan mereka akan memperlakukan saudara dengan tidak benar They will conspire against you. dan mereka akan menyerang saudara. And because iniquity abounds, Dan dalam semua kesulitan-kesulitan tersebut, the agape of love of many will go cold. dan dengan keadaan semua yang sulit itu, maka kasih agape kita itu akan bisa menjadi dingin. So you see, I'm not preaching and teaching you from my head. Jadi saudara bisa memperhatikan di sini bahwa saya tidak mengajar saudara dengan pemikiran saya sendiri. I'm preaching and teaching you from my heart. Jadi saya mengajar saudara dari hati saya. If God can do it in me and through me, Jika Tuhan sudah bisa melakukannya dalam diri saya dan melalui saya, He can do the same in you through you. Dia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap saudara. If you let Him. Jika saudara membiarkan Tuhan melakukan. If you choose to continuously deny yourselves, Jika saudara berusaha terus setiap hari untuk menyangkal diri embrace the cross, dan juga memegang dan memikul salib die to yourselves, dan juga merendahkan diri and follow Him. dan mengikuti Yesus. It's always easy Memang sangat mudah when you let Jesus in you do the work. kalau saudara memang membiarkan Yesus untuk melakukan pekerjaan itu dalam diri saudara. And it's always impossible Dan itu hal sangat yang tidak mungkin if you try to do it in your power. jika saudara berusaha melakukannya dengan kekuatan diri sendiri. Many people come to me and say, oh, the Christian life is very hard. Banyak orang datang kepada saya mengatakan menjadi seorang Kristen itu sangat sulit. I say, no, it's not hard. Saya katakan enggak sulit, It's impossible. tapi itu ada sesuatu yang mustahil. The Christian life Kehidupan Kristen is Christ in you. adalah kalau saudara membiarkan Kristus hidup dalam diri saudara. You let Christ in you live His life in you. Jadi saudara membiarkan Yesus hidup dalam diri saudara dan melalui saudara. Is it hard for Christ to live His life in you? Apakah itu sangat susah membiarkan Yesus untuk hidup melalui diri saudara? Apakah sangat susah? Is there anything impossible with God? Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? The only one that can stop God Apakah ada satu orang pun yang bisa menghentikan Tuhan? is you. Hanya kamu yang bisa menghentikan Tuhan. But the only one that can stop God Dan satu orang yang bisa menghentikan Tuhan is you. adalah kamu. When you allow your feelings and emotions Jika saudara membiarkan perasaan saudara, emosi saudara take control. untuk mengontrol hidup saudara. But when you deny yourself Tapi ketika saudara menyangkal diri saudara and bring your feelings, emotions to the cross to die, dan membawa semua emosi saudara, perasaan saudara ke bawah kaki salib Kristus and not allow yourself to stop God, dan tidak membiarkan diri saudara sendiri untuk menghentikan Tuhan, then God can flow in you through you. dan Tuhan akan bekerja dalam diri saudara dan melalui hidup saudara. So it's your choice Jadi itu adalah pilihan saudara to allow the agape in you to go cold untuk membiarkan kasih agape itu menjadi dingin or to grow and be hot. atau membiarkan kasih itu terus bertumbuh dan terus membara dalam hidup saudara. Amen? What's your choice? Jadi apa sekarang pilihan saudara? So Jesus says the love of many will grow cold. Jadi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya banyak kasih dalam hati setiap orang akan menjadi dingin. But look in verse 13. Tapi lihat dalam ayat yang ke-13. But he that shall endure unto the end, Tetapi mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya, the same shall be saved. mereka semua akan diselamatkan.
So when you continue to deny yourselves and die to yourselves, Jadi ketika kita terus berusaha untuk menyangkal diri kita dan mematikan segala keinginan diri kita sendiri you endure all the way to the end. dan bertahan sampai pada akhirnya Remember, always ask Jesus to give you more grace. dan selalu ingat untuk meminta kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam diri saudara, Don't try to endure in your power. dan jangan berusaha melakukannya dengan kekuatan sendiri. Always strengthen yourself in the Lord. Selalu menguatkan diri saudara dalam kekuatan Tuhan. Always ask for grace to endure. Selalu meminta anugerah Tuhan untuk senantiasa menolong saudara. Say, Jesus, without you I can do nothing. Dan selalu katakan, Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa. But I can do all things through you, Christ who strengthens me. Tetapi saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan kuasa Tuhan di dalam diri saya. As you continue to endure, Dan ketika saudara berusaha untuk bertahan, you come to one point, saudara akan sampai kepada satu poin. you start experiencing, Saudara akan mulai mengalami truly to say, dan akan benar-benar bisa mengatakan with Christ I'm crucified. dengan bersama Kristus saya telah disalibkan. No longer I who live, Tidak meskipun bagaimana buruknya saya hidup, but Christ lives in me. tapi Kristus hidup dalam hidup saya. And then the Bible says, Dan Alkitab mengatakan, that's when you change to His image from glory to glory. dan dengan hal yang demikian akan bisa mengubahkan karakter saudara menjadi sama seperti Kristus. And that's when you are with Christ crucified, Dan itulah mengapa sebabnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, no longer you will live, dia juga melakukannya untuk saudara meskipun saudara hidupnya tidak begitu benar. but truly Christ lives in you. Tetapi ketika membiarkan saudara Yesus hidup dalam diri saudara, People will see Christ in you. orang akan bisa melihat bahwa Kristus hidup dalam diri saudara. And then this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations. Dan di sini dikatakan bahwa Injil ini akan disampaikan sampai ke seluruh ujung bumi dan semua orang akan mendengarkannya lewat kesaksian. Then you can go and preach the gospel Dan saudara bisa pergi untuk memberitakan Injil in the power of the Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. People don't see you anymore, Orang tidak akan melihat saudara lagi, but see Christ in you. tetapi melihat Kristus yang dalam diri saudara. And this real gospel will be preached in all the world. Dan inilah Injil yang sebenarnya yang sedang diberitakan kepada seluruh dunia. And then the end shall come. Dan akhirnya akan datang kesudahannya. Do you understand what I'm saying? Apakah saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Okay. Because there's a mighty move of God coming to the earth. Jadi akan ada suatu perubahan yang sangat besar terjadi di dalam dunia ini. Open to 1 Timothy Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius 3:16. pasal yang ketiga ayat yang ke-16. First Timothy. Ya, 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Read verses 15 and 16. Baca ayat yang ke-15 sampai 16. Dan sesungguhnya anugerah Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang menopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. So, in verse 16, he says, without controversy, great is the mystery of godliness. Jadi di sini dikatakan dalam ayat yang ke-16 bahwa dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. God was manifest in the flesh. Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam daging. Who is he talking about here? Dalam ayat ke-16 ini bercerita tentang siapa? God manifest in the flesh. Who is this? Ketika dikatakan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dalam daging, itu berbicara tentang siapa? Speak. Siapa? You think this was Jesus 2,000 years ago? Apakah saudara berpikir ini adalah Yesus yang menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu?
said. Then who's he talking about? Kalau saudara bilang enggak, terus di sini membicarakan tentang siapa? Yesus. Enggak, tadi dia yang katakan kan enggak. Jadi menurut kamu kalau di sini bukan berbicara tentang Yesus, jadi di sini berbicara tentang siapa? God was manifest in the flesh. Dikatakan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dalam daging. Who you think the scripture is about? Jadi siapa menurut saudara yang dinyatakan dalam ayat tersebut? You think it's about Jesus 2,000 years ago came in the flesh? Apakah saudara memikirkan itu adalah Yesus yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia 2000 tahun yang lalu? Yes. Does Jesus need to be justified? Apakah Yesus perlu dibenarkan? Tidak. No. It says here, God manifest in the flesh, justified in the spirit. Tapi di sini dikatakan dalam ayat yang ke-16 bahwa dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. So he's not talking about Jesus 2,000 years ago. Jadi ini bukan berbicara tentang Yesus. He said that these verses for Jesus when he became human. But it says justified in the spirit. Jesus does not need to be Tapi di justified. sini dikatakan dalam ayat ini adalah dibenarkan oleh roh. Tapi kan Yesus nggak perlu dibenarkan. We need to be justified. Kita lah yang harus perlu dibenarkan. So look in Sekarang lihat dalam 1 Corinthians 1 Korintus chapter 6. pasal 6. Read please from verses Pasal 6 ayat 9 to 11. 9 sampai 12. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 12. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, pembunuh, berhala, orang berzina, bangki, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Verse 11. Oh ya. Okay. So he talks about how we were living before. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bagaimana kehidupan kita sebelumnya. And when we repented, Dan ketika kita bertobat, the Bible says in 11, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-11, now we are washed, dan sekarang kita sudah disucikan, we are sanctified, kita dikuduskan, we are dan justified kita dibenarkan in the name of the Lord Jesus di dalam nama Tuhan Yesus and by the Spirit of our God. dan dengan kuasa Roh Tuhan Allah kita. So who is justified by the Spirit? Jadi siapa yang dibenarkan menurut Roh ini? Jesus 2,000 years ago, Yesus yang datang dalam rupa manusia 2000 tahun lalu, or we? atau kita? Okay, so look at the second point. Jadi mari kita melihat pada poin yang kedua. Mystery of godliness, God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels. The second point, seen of angels, through whom God wants to show His glory and wisdom to the angels. Jadi di sini dikatakan bahwa ayat yang berikutnya dari 1 Timotius tadi pasal yang ketiga ayat yang ke-16, dia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Look in Ephesians Dan kita akan melihatnya dalam Efesus chapter 3, pasal yang ketiga verse 10. ayat yang ke-10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga.
So by whom God wants to show His manifold wisdom Jadi melalui siapa Tuhan akan menyatakan hikmatnya ini? to the angels? Melalui malaikat. Kepada siapa? We, the church. Memberikan. So we are justified, the church, in the Spirit. Jadi kita dibenarkan sebagai jemaat di dalam roh. We are to be seen of angels to show the manifold wisdom of God. Dan kita akan dan melalui kita hikmat Tuhan itu akan dinyatakan. So focus in 1 Timothy 3:16 now again. Jadi mari kita kembali fokus pada 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. The mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit. We know this is not Jesus, this is us. Seen of angels. We know it's not Jesus, this is us. Preached unto the Gentiles. The third point. Poin yang ketiga di sini dikatakan bahwa diberitakan di antara bangsa-bangsa. Jadi poin yang pertama tadi ketika dia menyatakan dalam dirinya dalam rupa manusia dan dibenarkan dalam roh, ini bukan tentang Yesus tetapi tentang kita, dan yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat itu bukan tentang Yesus tetapi tentang kita. Dan sekarang pada poin yang ketiga diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Preached unto the Gentiles. Maksudnya diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. When Jesus was in the flesh Ketika Yesus mengambil rupa manusia on earth, di dunia ini, was He preached unto the Gentiles? apakah dia menyampaikan berita Injil ini kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Answer. Ketika Yesus ada di bumi ini, apakah dia menyampaikan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Yes. Was Jesus preached to the Gentiles when He was on earth? Apakah Yesus menyampaikan, apakah dia berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah di dunia ini? Ya. Diberitakan di antara bangsa-bangsa dan Yang tidak mengenal Allah. No. Jesus was not preached to the Gentiles when He was on the earth. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. He said, I came for the lost sheep of Israel. Dia hanya datang kepada domba-domba Israel yang hilang. But when He rose from the dead, Tapi ketika dia sudah bangkit dari kematian, He commissioned the church to preach to the dan Gentiles. dia memerintahkan gereja untuk berbicara kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yes or no? Benar atau tidak? Now you remember the scriptures? Jadi sekarang apakah saudara bisa mengingat ayat ini? So, preach to the Gentiles Jadi berbicara kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. is by the church, not Jesus when He was on earth 2,000 Jadi years itu ago. melalui gereja, bukan melalui Yesus yang datang 2000 tahun lalu ke dalam dunia ini. You see it or no? Sekarang apakah saudara bisa mengerti? If you don't understand, raise your hand. Kalau belum mengerti silakan angkat tangan. Okay. I know many of you did not read the New Testament yet. Saya mengetahui bahwa banyak dari saudara di sini belum membaca Perjanjian Baru. That's why, Itulah mengapa please read the Bible. tolong membaca Alkitab saudara. Study the Bible. Pelajari Alkitab. Now I tell you, the New Testament, the Gospel tells me, Jadi sekarang mau beritahu kepada saudara bahwa dalam Perjanjian Baru ini, when Jesus first came to earth, ketika Yesus pertama sekali datang ke dalam dunia ini, He came to the house of Israel. jadi dia datang kepada bangsa Israel. Okay? And in John says, He came to His own, Dan ketika dalam Yohanes mengatakan ketika dia datang kepada miliknya, the Jewish people, orang-orang Yahudi, and His own received Him not. dan mereka ada yang tidak menolak dia, dan mereka ada yang menolak dia dan ada yang tidak. Okay? But Jesus gave the keys of the kingdom Tetapi Yesus memberikan kunci kerajaan surga to Peter and his disciples. kepada Petrus dan murid-muridnya. So in chapter 10 of Acts, Jadi tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, when the time came to preach to the Gentiles, ketika waktunya datang untuk memberitakan hal ini kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, God had to deal with Peter. jadi Tuhan setuju dengan Petrus, Because until chapter 10 of Acts, sampai pada ayat
dalam Kisah Para Rasul, the apostles did not obey Jesus to preach to the rest of the world. jadi murid-murid belum menaati untuk pergi ke seluruh bumi untuk menyampaikan berita Injil. Because Jesus said, preach to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the world. Karena Yesus berkata dalam ceritanya, pergilah dulu ke Yudea, Samaria, To the end of the world. dan sampai ke ujung bumi. But the apostles Tetapi rasul-rasul did not go to the Gentiles. belum pergi kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. So God gave Peter a vision. Jadi Tuhan memberikan satu visi kepada Petrus In the vision, all kinds of animals lewat sebuah mimpi yang makanan turun dari surga in a blanket, like a blanket. dalam sebuah kain mimpi Petrus, ingat ya. And God said to Peter, Dan itu dinyatakan kepada Petrus. get up, Peter, kill and eat. Dia mengatakan kepada Petrus, bangunlah dan makanlah, potonglah. And Peter said, no, I cannot eat what is not clean. Katanya, enggak, aku nggak bisa makan karena itu adalah makanan haram. And God said, don't call unclean what I made clean. Jadi jangan pernah mengatakan itu haram kalau aku mengatakan itu halal. And that happened 3 times. Jadi itu terjadi selama 3 kali. So at that time, Jadi pada waktu itu, there was a Gentile captain of the army. jadi waktu itu orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka adalah para tentara, A Gentile Roman. orang-orang Roma. He loved God. Ada seorang perwira tentara Romawi dan yang dia sangat mengasihi Yesus He feared God dan dia takut akan Allah and did many alms. dan dia begitu mempunyai banyak anggota. So God sent an angel to the centurion. Jadi Tuhan mengirimkan malaikatnya kepada salah satu orang pegawainya, His name was Cornelius. namanya Cornelius. And he said to Cornelius, Dan Tuhan berkata kepada Cornelius, your prayers and alms went as a memorial before God. jadi saudara harus mendengarkan sebuah kabar baik dari Yesus Send for Peter, yang nanti Petrus akan datang and he will tell you things you must be saved. dan dia akan mengajarkan kepadamu bagaimana kamu bisa diselamatkan. So God did not preach the gospel. Jadi Tuhan tidak menyampaikan kabar baik ini, The angels did not preach the gospel. dan jadi malaikat juga tidak menyampaikan kabar baik ini, Because God gave the commission to preach the gospel to the church. karena Tuhan memberikan perintah ini untuk menyampaikan Injil ini adalah kepada gereja. But the church in the beginning was all Jewish. Jadi gereja mula-mula itu semuanya orang Yahudi. They did not want to go to the Gentiles. Jadi mereka tidak mau pergi kepada orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. That's why God gave the vision to Peter. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memberikan visi tersebut kepada Petrus, Because the Gentiles were unclean for the Jews. karena orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, mereka adalah satu kenajisan bagi bangsa Yahudi. So God said to Peter, don't call unclean what I made clean. Jadi itulah mengapa Tuhan mengatakan kepada Petrus, jangan kamu katakan haram kalau saya sendiri yang mengatakannya halal. So when the messengers of Cornelius came to take Peter, Jadi ketika yang menyampaikan pesan Cornelius ini datang kepada Petrus, Peter accepted Petrus menerimanya, and went to the Gentiles, dan Petrus pergilah kepada orang yang tidak mengenal Allah, to the house of Cornelius, di dalam rumahnya Cornelius, and preached the gospel to the Gentiles. dan menyampaikan Injil kepada mereka, And the Holy Spirit fell on them, dan kuasa Roh Kudus memenuhi mereka, and they were baptized. dan mereka dibaptis. So after Acts chapter 10, Jadi sesudah Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, there was a change in the church, ada banyak perubahan dalam gereja, and they started preaching to the Gentiles. dan mereka mulai menyampaikan Injil ini kepada orang-orang yang lain yang bukan Yahudi, yang tidak mengenal Allah. I repeated to you the story quickly, Jadi saya mau menyampaikan berita ini sangat cepat kepada saudara. but please Dan tolong, read your Bible, bacalah Alkitab saudara, study the Word. pelajarilah firman Allah. Amen? Amen. So, the preaching to the Gentiles Jadi menyampaikan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal did Allah. not happen when Jesus was on earth. Jadi tidak terjadi ketika Yesus masih ada dalam dunia It ini. happened much later when Jesus was resurrected went to heaven, Tapi itu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. and through the church preached to the Gentiles. Dan melalui gerejanya lah, berita Injil ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Is it clear now? Apakah sangat jelas sekarang? Amen. Anyone does not understand yet? Apakah ada yang masih belum mengerti? Okay, so go back to 1 Timothy 3:16. Kita kembali lagi dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. The mystery of godliness, Dia yang menyatakan dirinya, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. God manifest in the flesh, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam
justified in the Spirit, dibenarkan dalam roh, that's us, itu adalah kita, seen of angels, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, that's us, itulah kita, preached unto the Gentiles, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, that's through us, itulah melalui kita, believed on in the world. yang dipercayai di dalam dunia. When Jesus was on earth, Ketika Tuhan Yesus masih ada dalam dunia ini, did anyone believe in Him? apakah ada orang yang percaya kepadanya? Ada yang kita ada juga yang ada yang tidak. Some of them believe and some of them not believe. No, you know what? Enggak. Kamu tahu kenapa? Not even His disciples believed in Him. Murid-muridnya pun tidak percaya kepadanya. That's a shock for you? Apakah ini sangat mengejutkan bagi saudara? Ya, dia really shocked. Because when Jesus rose from the dead, Karena ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, first He appeared to the Marys. pertama sekali dia menampakkan dirinya kepada Maria. And He said to them, go tell my disciples I rose from the dead. Dan dia katakan kepada Maria, pergilah kepada murid-muridku dan beritahu kepada mereka bahwa saya sudah bangkit dari kematian. So what happened when the women went to the disciples and told them Jesus rose from the dead? Jadi apa yang terjadi ketika Maria menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian? What does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? Did the disciples believe? Apakah murid-muridnya percaya? Ya. No. They told them Jesus rose from the dead. Padahal Maria itu mengatakan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. We saw Him. Aku melihat. And the men thought the women were crazy. Tapi murid-murid bilang apa? Kamu sudah gila. I did not believe them. Dan mereka tidak percaya. So you see, Jadi saudara melihat, even the disciples did not believe. murid-muridnya pun tidak percaya kepada Allah. You know, even Jesus' family did not believe in Him. Jadi sekalipun mereka bersama-sama dengan Yesus, bahkan keluarganya sekalipun tidak percaya kepadanya. They thought He was crazy. Mereka mengatakan bahwa dia gila. His brothers mocked Him. Jadi saudara-saudaranya marah kepadanya. So precious saints, Jadi saudara bisa melihat when Jesus on earth, bahwa ketika Yesus masih ada dalam dunia ini, no one believed. tidak ada yang percaya kepadanya. But when He rose from the dead, Tetapi ketika dia sudah bangkit dari kematian, He first appeared to the Marys. dia menyatakan dirinya pertama kali kepada Maria. When they saw Him, they believed. Dan ketika dia melihat dan dia percaya, And then He appeared to the apostles. dan ketika dia menyatakan dirinya kepada rasul-rasul, And they were afraid. They thought He was a ghost. mereka takut dan mereka pikir dia adalah hantu. Said, come and touch me. Dan itu Yesus katakan, mari datang lihat dan sentuhlah tanganku. A ghost does not have flesh and bones. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang. That's when they believed. Dan itu yang mereka percayai. Even one was missing, Meskipun ada satu yang hilang, Thomas. Thomas. So they said, the Lord is alive. He appeared to us. Dan Thomas pun mengatakan bahwa apakah benar Tuhan sudah bangkit dan menyatakan dirinya kepada kita, dan dia tidak percaya. Thomas did not believe. Dia sungguh tidak percaya. He said, I have to put my fingers in His nail prints and in His side, then I will believe. Dan Thomas katakan, sampai aku menyucikan tanganku ke dalam lubang paku yang ada di tangannya, baru aku percaya. So Jesus appeared to him. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas. He said, Thomas, come here. Jadi bilang, Thomas, mari sini. Put your finger in my nail print. Jadi katanya, tolong masukkan jarimu ke dalam lubang paku yang ada di tangan saya. Put your hand in my side. Jadi masukkan tanganmu ke dalam lambung saya. And Thomas, Dan Thomas kaget dan tersungkur. my Lord and my God. Dan dia mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan dia tersungkur. And then Jesus sent the Holy Spirit. Dan sesudah itu Tuhan mengirimkan Roh Kudus. And the apostles started preaching. Dan rasul-rasul mulai menyampaikan berita Injil. And first thousands of Jews started believing. Jadi pertama sekali orang Yahudi menjadi percaya. And then after Cornelius, the Gentiles, the door was open to the Gentiles. Dan sesudah pertama kali sampai kepada Cornelius, maka berikutnya kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, Injil pun bisa disampaikan. So you see, when we go back to 1 Timothy 3:16, Jadi saudara bisa mengetahui, dan jika kita kembali lagi melihat dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, it says, believe on in the world. ketika dikatakan bahwa yang dipercayai di dalam dunia ini, That's through us. itulah melalui kita. But why do people now, the world around us, don't believe yet? Tapi kenapa orang-orang di dunia sekarang ini masih belum percaya? Because they hear from us something, Karena mereka mendengar sesuatu dari kita, but they don't see Jesus in us. tapi mereka tidak melihat Yesus dalam diri kita. So,
For them, we are like hypocrites. Jadi bagi mereka kita ini sama seperti dengan pembohong. We preach something Kita berbicara sesuatu, and live something else. tapi hidup dengan jalan yang lain. How can they believe? Bagaimana mereka bisa percaya? Apa yang kita sampaikan berbeda dengan cara kita hidup. And that's why God now is working in us. Jadi itulah mengapa sekarang Tuhan sungguh bekerja di dalam diri kita. That's why in the last 2 days and today the third day, Itulah kenapa dalam 2 hari kemarin dan juga hari yang terakhir ini, God is confronting you and confronting your sins. jadi Tuhan sungguh saudara mau membukakan segala dosa-dosa saudara, Teaching you to repent. untuk mengajarkan saudara supaya bertobat, Teaching you to crucify the flesh with affections and lusts. mengajarkan saudara untuk menyalibkan segala keinginan daging kepada salib Kristus, Teaching you through the Spirit to put to death the works of the flesh. dan mengajarkan kepada saudara supaya hidup dalam roh dan mematikan segala keinginan daging tersebut, Teaching you to deny yourselves, carry the cross and follow Him. mengajarkan bagaimana saudara harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus, Teaching you to continue the word to be His disciples. mengajarkan supaya saudara tetap tinggal di dalam firman-Nya dan menjadi murid-muridnya, Teaching you to keep His commandments, dan dia mengajarkan perintah-perintahnya to obey Him. untuk menaati Tuhan, Teaching you to love one another. mengajarkan saudara bagaimana harus mengasihi satu sama lain, Because when the world see that you love one another, dan ketika dunia melihat bahwa saudara bisa mengasihi satu sama lain, then they will believe that you are His dan disciples. mereka akan percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Amen? Amen. So the Lord is preparing you now. Jadi sekarang Tuhan sedang mempersiapkan saudara, You are repenting of your sins. saudara bertobat dari dosa-dosa saudara, As you read in 1 Corinthians chapter 6, sebagaimana kita telah membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, as you repent of your sins, ketika kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, you are being washed, kita akan disucikan, you are being sanctified, kita dikuduskan, you are being dan justified. kita dibenarkan, The Lord is preparing you dan Tuhan akan mempersiapkan kita, as you deny yourselves, bagaimana kita mau menyangkal diri kita, embrace the cross, dan memegang teguh salib Kristus, die to yourselves, dan mati untuk diri kita sendiri, and be with Christ crucified. dan disalibkan bersama-sama dengan Kristus, No longer you who live, meskipun bagaimana begitu buruknya Anda but hidup, Christ lives in you. tetapi kalau saudara membiarkan Yesus hidup dalam diri saudara, When you come to that point dan ketika saudara sampai kepada satu pemahaman tersebut, of the Word of God in you, tentang firman Allah yang hidup dalam diri saudara, then there is a mighty move of God is coming. dan akan ada suatu perubahan besar dari Allah yang akan terjadi dalam hidup saudara. A mighty outpouring of the Holy Spirit. Jadi kuasa Roh Kudus yang sangat besar akan terjadi dalam hidup saudara. God Himself will come down Jadi Allah dalam dirinya sendiri akan datang in all His fullness, kepada semua murid-muridnya dengan segala kepenuhannya, will manifest in this flesh, dan akan tinggal dalam diri kita, will manifest in this flesh, dan semua dalam keinginan-keinginan daging kita juga akan datang, will manifest in this flesh, dan kepada setiap orang, will manifest in this flesh. jadi akan bermanifestasi kepada setiap diri kita. You want to be a vessel of honor Apakah saudara mau dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya? Amen. for God to manifest in this flesh Jadi ketika Tuhan mau bekerja dalam diri kita dan tinggal dalam diri kita, with all His fullness and presence and glory. dengan segala kemuliaannya, dengan segala hadirannya, dengan segala keagungannya, The Bible says Alkitab berkata, the glory of the latter house jadi kemuliaan dalam sebuah rumah adalah will be greater than the first. akan menjadi lebih sangat besar daripada kehidupan yang sebelumnya. The glory of God manifested in the flesh first in the first church. Jadi ketika Tuhan menyatakan kemuliaan yang pertama kepada gereja yang mula-mula, But now this latter day church, jadi sekarang gereja pada masa kini, greater glory is coming. jadi akan ada suatu terjadi kemuliaan yang sangat besar That's when people will see Jesus in you. apabila mereka bisa melihat Yesus yang hidup dalam diri kita. Not only hear about Jesus, Bukan hanya sekedar mendengar tentang Yesus, but they will see Jesus tetapi mereka akan melihat Yesus dalam diri kita and they will believe. dan mereka akan percaya. And the gospel will preach to the end of the world Dan Injil Kristus pun akan bisa disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. by the church. Melalui gerejanya. God manifest in the flesh. Jadi Tuhan telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. That us, His body, the church, Dan sekarang untuk masa kini itu dinyatakan dalam diri kita sebagai gerejanya. justified in the Spirit, Dan kita ini telah dibenarkan dalam roh. seen by angels, Dan sudah dinyatakan kepada malaikat-malaikatnya. preached unto the Gentiles, Dan kita harus menyampaikannya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
believe on in the world. Jadi kita harus mempercayainya. And then comes the end. Dan maka akan terjadilah The kesudahannya. last thing in verse 16 it says, received up into glory. Jadi dalam ayat yang pertama, ayat yang terakhir dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa diangkat dalam kemuliaan. This is the church of the overcomers. Ini adalah gereja-gereja yang akan menjadi pemenang. The true church of Jesus Christ, Jadi melalui gereja Tuhan Yesus Kristus who is sanctified, purified, yang sudah dibenarkan, yang sudah disucikan, washed and cleansed, yang sudah dibasuh dan disucikan, without blemish, without spot, without wrinkle, dan mereka sudah tidak bercacat celah dan mereka sudah bersih tanpa noda. where God is happy to manifest in this church, in this flesh, in this power and glory. Jadi Tuhan akan sangat senang sekali ketika melihat gerejanya yang kudus itu dan dia akan menyatakan dirinya And kepada we gerejanya. show the world the true church, the true bride of Christ. Dan dunia akan bisa melihat bahwa inilah gereja yang sesungguhnya dan inilah sebenarnya pengantin wanitanya. Then Jesus will come in the air Dan ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan and rapture the church. dan terjadi pengangkatan gereja Will be caught up in glory. dan mereka akan diangkat dalam kemuliaan And then judgment starts coming to the earth. dan segala penghakiman juga akan terjadi dalam dunia ini. But the church is not leaving the earth defeated. Tetapi gerejanya tidak akan tinggal dalam dunia ini The church leaving the earth with glory and power, karena mereka sudah diangkat dalam kemuliaan with beauty and holiness. dengan suatu kekudusan dan juga hal yang sangat indah. You want to be part of that church? Apakah Anda ingin menjadi bagian dalam gereja tersebut? Apakah Anda ingin menjadi bagian dalam gereja tersebut? The choice is yours. Pilihan ada di tangan saudara. To live for yourselves, Apakah saudara mau hidup bagi diri sendiri or to die to yourselves and live for Jesus. atau saudara ingin mematikan diri saudara sendiri dan hidup bagi Kristus? For you to live, Karena bagi saudara hidup itu adalah or say, no Lord, not me. harus mengatakan Tuhan ini bukan tentang saya, I choose to be crucified with you, Christ my Lord. tapi ini semua tentang Yesus dan saya mau memilih untuk menyalibkan diri saya bersama-sama dengan Kristus. No longer I who live, Meskipun bagaimana saya hidup, but you live in me, Lord. tapi Tuhan hidup di dalam saya With all your fullness dan biarlah kepenuhan Allah and presence and glory. dan hadiratmu dan kemuliaanmu, Lord Jesus, Tuhan Yesus, continue your work in me, Lord. marilah Tuhan terus bekerja dalam diri saya Everything in me does not please you, dan segala sesuatu yang belum berkenan di hadapan Tuhan, please forgive me. tolong Tuhan ampuni saya, Grant me the repentance tolong saya Tuhan untuk segera bertobat with brokenness before you. dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Lord Jesus, Tuhan Yesus, make me teachable. marilah jadikan saya seorang pengajar yang mau diajar, Make me learned. jadikan saya seorang yang mau mendengarkan, Make me humble, Lord. dan jadikan saya seorang yang rendah hati. I choose to esteem others better than myself. Saya mau memperlakukan orang lain lebih baik dari diri saya sendiri. I choose to be nothing. Saya memilih untuk tidak menjadi apa-apa That you, Jesus, be everything dan menjadikan Yesus sebagai segala sesuatunya bagi saya, in me and through me. di dalam saya dan melalui saya. Is this your prayer? Inilah doa kita Is this your prayer? dan inilah yang menjadi doa saudara-saudara semuanya. Close your eyes Mari menutup mata and talk with Him. dan marilah berbicara kepada Tuhan dalam doa, This is your prayer. dan inilah yang menjadi doa saudara. In the secret place of your heart, Dalam bagian hati saudara yang paling dalam, speak with the Lord. mari berbicara kepada Tuhan And then dedicate yourself to Him one more time. dan mari menyerahkan diri saudara sekali lagi kepada Tuhan.
Everyone Tiap orang who chose the way of the cross, yang telah memilih jalan salib, and you want to give your life dan saudara yang mau mendedikasikan hidup saudara completely for Jesus, sepenuhnya kepada Kristus to surrender and dedicate yourself to Him dan berserah kepadanya dan mendedikasikan diri saudara semuanya kepada Yesus in full consecration, dengan segala kepenuhan hati, please come forward. mari maju ke depan. Saudara yang mau mendedikasikan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Close your eyes. Don't look at anybody else. Jangan lihat kepada kiri kanan saudara. Anybody else is none of your business. Jadi apa yang dilakukan orang yang bukan urusan saudara, It's everyone between you and Jesus. ini hanya antara saudara dan Yesus. Keep talking to Him. Terus berdoa kepada Kristus. Father, I thank you for everyone that came forward. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap orang yang telah maju ke depan. Only You know their hearts. Dan Engkau sungguh mengetahui hati mereka. Only You know the seriousness of their dedication. Dan Engkau lah yang sungguh mengetahui keseriusan mereka ketika mereka mendedikasikan diri mereka ke dalam tangan-Mu. I present everyone to You, Father. Dan saya menyerahkan setiap orang yang ada di tempat ini kepadamu ya Bapa. I lift them up to Your throne of grace. Dan membawa mereka ke dalam takhta anugerah-Mu. Under the blood of Christ. Di dalam kuasa Yesus. With special prayers for everyone in Jesus' name. Saya berdoa khusus kepada setiap orang yang tempat ini di dalam nama Yesus. By the power of the Holy Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus, I offer them up to You, Father. kami menyerahkan mereka kepadamu ya Bapa. In the name of Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. With sacrifices of praise, thanksgivings, joy, and righteousness. Dan kami menyerahkan segala ucapan syukur dan juga Engkau yang sanggup membenarkan mereka. Through Jesus Christ our Lord. Dengan kuasa dari Yesus dan dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Open Your heavens now, Father. Dan sekarang ya Tuhan, bukalah pintu surga-Mu. Let Your Holy Spirit, Your fire, fall on everyone right now. Dan kiranya kuasa Roh Kudus turun atas setiap orang yang ada di tempat ini. In the name of the Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The fire of God come now. Kiranya api Tuhan senantiasa ada dalam diri kami pada saat ini. On everyone in Jesus' name. Bagi setiap orang yang ada di tempat ini di dalam nama Yesus. The fire of Your holiness, Father. Kiranya api kekudusan-Mu ya Tuhan. Fall on everyone now in Jesus' name. Memenuhi setiap orang yang ada di tempat ini. The fire of Your love, Father. Kiranya api kasih-Mu ya Bapa. Fall on everyone now. Sekarang memenuhi setiap orang yang ada di tempat ini. Consume them, Lord, Tolong ya Tuhan. with Your love, Dengan kasih-Mu. with Your holiness. Dengan kekudusan-Mu. In Jesus' holy Di name. dalam nama Yesus yang kudus. Accept their consecration, Father. Mari Tuhan menerima segala pengakuan mereka. Strengthen them with Your might and their man by the power of the Holy Spirit. Kuatkan mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa dan dengan kuasa Roh Kudus. Establish them unmovable in the faith. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa menolong mereka sehingga mereka boleh sungguh bertumbuh dalam iman By the power of the Holy Spirit.